Oke Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak Ibu. Tadi sudah direkam ya? Sudah Pak, sudah saya rekam. Oke siap. Oke Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, baik, sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di room ini dalam rangka melaksanakan atau mengikuti aksi nyata dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bapak Ibu semuanya. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan di undangan di grup itu bahwa salah satu tugas yang saya lakukan ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas di calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten. Mohon maaf Pak Sigit. Nah ya, mohon maaf. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi aksi nyata ini merupakan tugas wajib yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, di mana calon guru penggerak itu berbagi ilmu atau berbagi materi tentang apa yang telah dipelajari pada proses pendidikan di calon guru penggerak tersebut. Nah, di sini di modul 1.4 yang saya bagikan ini adalah itu tentang budaya positif Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Saya sangat apresiasi dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan niat ikhlas Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini menjadi amal ibadah dari Bapak Ibu semuanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja saya bagikan materi yang akan saya bahas pada malam hari ini. Siap Bapak Ibu untuk mendengarkan materi dari saya? Siap. Oke ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya ini saya berbagi informasi atau materi kepada Bapak Ibu. Artinya saya bukan menggurui daripada Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya membagikan informasi atau materi yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti di calon guru penggerak ini. Jadi kepada Bapak Ibu mungkin yang sudah mengetahui materi ini, ya nanti kita bisa sharing lah atau berdiskusi tentang bagaimana tentang disiplin atau budaya positif materi yang saya bagikan, saya bahas nantinya. Bapak Ibu ya. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari saya, Saiful Rahman, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak, angkatan 9 Kabupaten Mesuji. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ya, sebenarnya ini aksi nyata ini saya lakukan tadi siang di sekolah karena kita keterbatasan sarana prasarana yang ada di sekolah kita, jadi
kegiatan ini kita laksanakan secara daring, dan memang instruksi dari fasilitator dari saya itu boleh dilaksanakan secara daring maupun luring seperti itu. Nah, kalau daring katanya minimal itu 10 orang yang mengikutinya. Kalau luring ya tidak ada batasan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, agenda kita pada malam hari ini yang pertama pembukaan pemahaman materi, terus eksplorasi konsep dan refleksi Bapak Ibu semuanya. Dan marilah bersama-sama untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini dan keberkahan kegiatan kita pada malam hari ini. Marilah bersama-sama kita buka dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita semuanya dan lancar nanti sampai di akhir kegiatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah kita berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu semuanya, ya. Adapun tujuan dari kegiatan kita pada malam hari ini yang pertama yaitu membagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan-rekan guru sekalian. Terus yang kedua yaitu guru atau Bapak Ibu nantinya mampu menerapkan budaya positif di kelas-kelas yang telah Bapak Ibu ampu atau Bapak Ibu dari wali kelas nanti bisa menerapkan materi yang saya bagikan ini kepada kelas Bapak Ibu semuanya. Ataupun yang tidak wali kelas mungkin nanti bisa juga menerapkan di kelasnya menyambi-nyambi dari penyampaian materi Bapak Ibu, bisa menyambi-nyambi menyampaikan materi dari disiplin budaya positif atau disiplin positif dari materi yang saya sampaikan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menginjak ke materi, di sini saya ada salah satu 3 gambar, yaitu sebagai cerminan dari budaya positif yang ada di sekolah. Bisa Bapak Ibu lihat, yang pertama ya ini pakai masker, terus buang sampah pada tempatnya, dan saliman kepada guru seperti itu. Ini adalah salah satu cerminan dari budaya positif yang ada di sekolah. Terus selanjutnya saya ada ice breaking kepada Bapak Ibu semuanya sebagai penyemangat kita semuanya. Ya, ice breakingnya adalah Bapak Ibu diajak menebak gambar seperti itu. Bisa dilihat Bapak Ibu tampil layarnya? Bisa, Pak. Itu gambar apa Bapak Ibu? Ada ada gambar hewan, dan lambang apa itu? Ada yang bisa menebaknya? Silakan. Langsung jawab. Maaf Pak, belum terlihat Pak. Belum ya Pak? Belum muncul. Belum muncul. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum. Pak. Belum Pak, belum. Masih gambar anak kecil sama sampah itu. Nah, sudah Pak, sudah. Baru terlihat. Udah dijebak. Ya udah Bapak Ibu udah bisa muncul ya? Udah. Sudah Pak. Ya, ini ada yang pertama tadi adalah tenaga listrik. Terus itu ada tuang air, ada gambar orang tua ditambah jadinya tuang, dan ada titik air namanya air. Terus ada lagi pot ya, terus ada tong ditambahan jadi potongan, terus ada lambang harga jadi potongan harga. Jadi itu breaking Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan pemateri juga, di sini saya ada beberapa pertanyaan pemantik dari Bapak Ibu semuanya. Di sini Bapak Ibu diminta untuk menjawab apakah Bapak Ibu setuju
atau tidak setuju dari 3 pertanyaan pemantik yang saya tanyakan seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, pertanyaan pemantik pertama adalah apakah, mohon maaf, nomor 1 pertanyaan pemantiknya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju, tidak? Setuju. Setuju. Bapak Ibu yang lain? Pak Marta, Bu Desi, Bu Iin, Bu Tia, Bu Nike, Pak Diki, setuju nggak hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju, Pak. Setuju, oke. Dalam batasan Akan dan setuju konteks ya. tertentu. Ini bagaimana kalau saya Gimana Bu In? Asal tidak terlalu berat. Oke, ya. Kalau misalnya hukumannya berat, berarti tidak setuju ya? Iya, tergantung jenis hukumannya juga Pak Saiful. Oke. Jadi tidak semua hukuman itu memberi efek bisa mendisiplinkan anak sih. Mungkin misalnya hukuman itu, misalnya kalau hanya teguran atau hanya push up segala macam, mungkin tidak terlalu berdampak Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya tergantung daripada hukuman yang kita berikan kepada siswa, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan pemantik kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu semuanya? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya. Saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Kalau dari Bu Dea, setujunya bagaimana Bu? Karena esensi dari kedisiplinan itu sendiri kan dalam rangka membangun keterampilan anak. Dengan memberikan hukuman membaca atau menyapu, keterampilan anak pun menjadi meningkat seperti itu, Pak. Betul. Oke, itu pendapat Ibu ya. Terus kalau dari pendapat Bu Desi tadi apa ada Bu? Nanti Atau dari Bapak? Ya sama sih Masnya. Dengan memberi hukuman yang positif, membersihkan halaman, kemudian seperti membaca gitu ya, kan meningkatkan kedisiplinan. Selain itu juga bisa mengajak anak untuk jadi melakukan banyak hal positif gitu, gemar membaca, mencintai lingkungan gitu. Betul sekali. Oke. Ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain? Pak Diki, Bu April, boleh? Jadi ya, setuju ya Bapak Ibu ya, pemantik nomor 2 ini ya. Oke, selanjutnya adalah ada pertanyaan pemantik ketiga, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak Bapak Ibu semuanya? Misalnya nih, siswa ini kita misalnya dapat ulangan 100 misalnya. Terus kita kasih penghargaan, misalnya berupa apa gitu, misalnya berupa benda atau pulpen, buku, ataupun uang. Nah, dari situ nanti dia bisa mendapatkan motivasi semangatnya. Setuju nggak menurut Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya. Jadi kalau kita memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajarnya, jadi ini kita setuju. Setuju, karena dengan begitu siswa akan merasa lebih percaya diri. Oke, lebih percaya diri, dan artinya dia juga bisa merasa diapresiasi atas capaian yang telah dituju oleh siswa tersebut, Ibu ya. Oke. Jadi 3 pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu dari jawaban kita semuanya adalah sepakat setuju semua Bapak Ibu ya. Dari pertanyaan pemantik nomor 1 maupun nomor 2. Oke, Bapak Ibu bisa kita lanjutkan? Ya,
Jadi topik dalam eksplorasi konsep, jadi ada beberapa materi di modul titik 1.4 yang aksi nyata yang saya sampaikan ini, itu ada beberapa macam materi Bapak Ibu semuanya. Nah, inilah materi yang ada di modul 1.4 yang saya pelajari selama mengikuti calon guru penggerak. Nah, di sini juga nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi inilah materi yang akan saya sampaikan nantinya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Terus yang ketiganya adalah keyakinan kelas. Terus yang keempatnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus yang kelimanya restitusi 5 posisi kontrol. Terus yang keenamnya adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, apa saja 6 materi ini Bapak Ibu semuanya? Nanti ada pemaparan dari saya tentang materi-materi ini. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu? Sebelum saya lanjutkan materi ini, Bapak Ibu semuanya, di sini saya juga ada pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu bisa kepalkan tangan Bapak Ibu semuanya, antara tangan kanan dan tangan kiri, silakan Bapak Ibu kepalkan. Ya. Jadi, sudah dikepalkan Bapak Ibu semuanya? Dikepalkan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, dari kepalan tangan kita ini ada A dan B. A itu adalah kita, dan B itu adalah teman kita. Nah, anggaplah di genggaman tangan kita ini ada secari kertas kecil. Lalu di kertas tersebut kita menuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga pada genggaman atau tulisan tangan kita tersebut yang telah kita masukkan ke dalam genggaman tangan kita tersebut. Terus letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan sekuat-kuatnya Bapak Ibu semuanya, atau dengan segala daya yang ada pada diri kita. Lalu bualah kepalan tersebut. Terus mohon maaf Bapak Ibu, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, artinya kepalan yang berisi tulisan secari kertas tentang benda berharga ataupun yang berharga pada diri kita itu, teman kita ini ingin meminta kita memberikan genggaman kita, isi genggaman kita ini kepada dia. Bisa dengan bujukannya dia, bisa dengan ancamannya dia, bisa dengan menghardik dari dia, bisa merayu kita, menyuap kita, ataupun ada berbagai cara yang dilakukan oleh dia agar kita bisa memberikan kepalan tangan, isi kepalan tangan kita ini kepada teman kita tersebut. Nah, dari pertanyaan pemantik ini, kira-kira apa yang terjadi dari Bapak Ibu semuanya? Apakah Bapak Ibu ingin memberikan isi dari kepalan tangan yang berharga dari Bapak Ibu ini kepada teman Bapak Ibu? Gimana menurut Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami? Pak Diki, gimana Pak Diki? Bu April, Bu Dea? Pak Marta? Bisa dipahami Bapak Ibu?
Bisa. Dari ya gimana ini? Gimana? Bisa nggak apa yang terjadi dari kegiatan ini? Apakah Bapak Ibu menyerahkan kepada teman Bapak Ibu atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Kepalan tangan Bapak Ibu ini isinya adalah barang sesuatu benda yang berharga yang ada pada diri Bapak Ibu. Nah, teman Bapak Ibu ingin meminta isi dari genggaman Bapak Ibu yang sangat berharga itu. Apakah Bapak Ibu ingin memberikannya atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, ada Bapak Ibu yang lain? Saya pikir juga tidak. Dan karena kita menolak memenuhi kemauan teman kita itu, dan di situ akan terjadi konflik antar individu. Hilang ya. Oke. Bapak Ibu yang lain ada? Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi apa yang terjadi dari kedua genggaman tangan kita ini intinya adalah tergantung daripada kita sendiri, Bapak Ibu. Apakah kita akan memberikan isi dari genggaman tangan kita ini sangat berharga pada diri kita ini kepada teman kita tersebut. Intinya adalah kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Seperti itu. Jika memang itu adalah barang yang sesuatu yang berharga pada diri kita, kenapa kita harus memberikan kepada teman kita seperti itu? Jadi intinya adalah kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari kegiatan ini bisa kita analogikan dengan diri kita sebagai seorang guru. Bagaimana bisa kita sebagai pengontrol diri daripada murid-murid kita yang ada di sekolah, Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi kita sebagai salah satu pengendali daripada siswa-siswa kita, bagaimana kita ingin membawa siswa kita tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Bapak Ibu bisa dipahami dari kegiatan ini? Bisa. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke ya. Jadi selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Seperti itu. Nah, ini adalah paradigma tentang daripada kepalan tangan tersebut. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan, Bapak Ibu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Apakah diri kita ataupun orang lain, Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Siapa yang memiliki kontrol pada diri kita? Apakah diri kita sendiri atau orang lain seperti itu? Bagaimana Diri Bapak kita. Ya, betul sekali. Jadi kita sendirilah yang memiliki peran penting dalam mengontrol seperti itu. Baik itu mengontrol diri kita maupun mengontrol orang lain. Nah, ada dua kategori di sini Bapak Ibu ya. Ada stimulus respon maupun teori kontrol atau pilihan Bapak Ibu semuanya. Nah, stimulus respon yang pertama itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu. Terus ada teori kontrol atau pilihannya. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus Bapak Ibu, yang kedua adalah stimulus respon. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus teori kontrol atau pilihannya adalah yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Terus yang ketiga Bapak Ibu,
orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Terus teori kontrol atau pilihannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, betul kata Bu Dea tadi, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita masing-masing. Walaupun sebenarnya ada pengaruh banyak dari teman kita atau orang terdekat kita, tapi diri kita lah sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri, seperti itu. Terus lanjut Bapak Ibu, yang keempat adalah saya bisa mengontrol orang lain. Terus dari kontrol pilihannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus yang selanjutnya, stimulus respon selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus teori kontrol pada pilihannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Terus teori kontrol pilihannya adalah model berpikir menang-menang. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next Bapak Ibu ya. Nah, ini apa makna disiplin menurut Bapak Ibu semuanya? Seperti itu. Ada tanggapan dari Bapak Ibu, mungkin dari Bu In atau Bu Dea selaku guru bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disiplin itu apa Bapak Ibu? Ibu Dea begitu. Disiplin itu adalah sebuah kepatuhan. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain, adakah tanggapannya tentang disiplin ini? Ketaatan, Ada Bapak Ibu? ketaatan terhadap suatu nilai-nilai yang sudah disetujui, Pak. Oke, betul sekali Pak Diki, terima kasih. Ada Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan? Satu lagi mungkin bisa? Apakah makna disiplin menurut Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau nggak ada, saya bertanya lagi kepada Bapak Ibu. Penting nggak kita sebagai guru itu untuk disiplin? Bagaimana Bapak Ibu? Penting, sangat penting. Penting sekali Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita adalah sebagai teladan atau suatu contoh dari siswa-siswa kita, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memang disiplin, ya pasti nanti kita akan diguguh dan ditiru oleh murid-murid kita bahwa kita adalah disiplin Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Ini ada pengertian disiplinnya seperti itu. Oke. Apa makna disiplin itu Bapak Ibu? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin. Atau yaitu adalah disciplina yang artinya adalah belajar Bapak Ibu sekalian. Terus makna asal dari kata ini ada berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang terakhir adalah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi ada, siapa Pak Diki tadi yang nilai kepatuhan tadi Pak ya? Atau Nah, siapa tadi? Nah, ya Pak, benar. Iya, Pak Diki. Jadi benar Pak ya, jadi nilai kepatuhan. Terus saya lanjutkan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi ini makna Bapak Ibu disiplin yang saya dapatkan materinya. Mungkin dari Bu Iin atau Bu Dea nanti kalau salah bisa dikoreksi nanti secara bahasa Indonesia-nya ya. Oke Bapak Ibu kita lanjut ya. Next Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada kehidupan kita Bapak Ibu semuanya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini perlu Bapak Ibu ketahui adalah sifat-sifat positif dari kita sebagai manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal. Mohon maaf, Bu Dea, Bu ini universal itu artinya keseluruhan.
bahasa Indonesianya ya. Nilai-nilai yang Betul ya? diterapkan semua orang. Oh gitu ya Bu. Oke Bu. Nah, makasih Bu ya. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang Bapak Ibu semuanya. Nah, setiap perilaku ataupun perbuatan memiliki suatu tujuan. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu itu pasti kita ada tujuan. Seperti misalnya kita memasak. Tujuannya apa ya? Biar kita bisa makan dan bisa memenuhi kebutuhan kita dalam hal makan. Seperti itu Bapak Ibu. Atau misalnya kita minum nih. Ya, kalau kita minum ya berarti tujuan kita adalah untuk melegakan haus atau dahaga yang ada pada tenggorokan kita. Nah, ini adalah menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Terus selanjutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gossen tahun 1998. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang Bapak Ibu ya memang digaung-gaungkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi tentang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu telah kita ketahui itu ada beberapa. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif Bapak Ibu ya. Ini adalah nilai-nilai kita bisa ngatur waktunya. Harusnya kita atur waktu dulu gitu Pak Diki ya. Di keterangannya tadi karena gratis, jadi saya juga kurang tahu sih Pak. Bu Iin gimana Bu? Harus berbayar. Kan ketika kita merencanakan penggunaan membuat undangan rapat itu kan ada setting waktunya. Nah, iya kan ada setting waktunya dari jam berapa sampai misalnya kita 1 jam tuh 20 sampai dengan 21 kan? Ya. Tapi kita kan biasanya sudah kita buka 15 menit sebelum ini kan, sebelum timing kita kan. Nah, itu mestinya kita perhitungkan gitu. Nah, jadi kita tuh udah bikin waktunya tuh jadi 19.45 sampai 21.30 biar kalau molor masih tersisa waktu gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi setting waktunya itu. Nah. Oke. Jadi materinya sampai mana Bapak Ibu tadi? Tadi pengertian disiplin udah Bapak Ibu ya. Yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal. Om Epo, tampilan PowerPoint-nya bisa di presentasi, ya? Jadinya kan biar lebar. Itu kan mode editan, makanya tadi pas ice breaking adalah mandiri, langsung muncul jawaban kan. Kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kalau tampilan presentasi kan dia langsung. Ini adalah nilai-nilai sesuai mode ini kita. Oke. Sampai di ini Pak Saiful, sampai di nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Nanti video yang tadi Pak Diki udah simpan kan? Sudah Pak, sudah. Oke, nanti nggak apa-apa, nanti 15 menit tadi dapatnya Pak ya? Iya. Berapa menit? 30 menit. Karena kan mulai dari tadi. Menunggu yang lain. Ya, jadi saya lanjutkan materi kita ini ya. Ternyata ada kebijakan baru memang. Google Meet itu memang dibatasi 60 menit sekarang. Kalau lebih dari itu harus berbayar. Oh gitu ya. Mungkin karena guru penggerak ini mungkin dibiayai oleh kementerian mungkin ini ya. Jadi dia langsung besok kalau mau online begini pakai Zoom aja kalau gitu.
Oh gitu ya Bu ya. Kayaknya Ya, kayak kayaknya ini Bu, lebih pakai akun belajar ID bisa deh. Nah, kita manfaatin itu bisa juga biar kendala kayak gini nggak ini kan? Nggak jadi lagi gitu. Nggak ada lagi yang Kalau belajar ID masuknya bukan kayak Google ini juga ya? Iya sama Bu. Jadi itu nanti kalau kita punya akun belajar ID itu nanti akses ke misalnya Gmeet atau Canva itu sudah gratis Bu. Iya, maksudnya kalau ke Gmeet berarti sama aja nanti 60 menit nggak? Nah, kayaknya kalau sudah kan itu akun pendidikan ya Bu, kayaknya sudah ini deh. Kayak berlangganan gitu. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan ya, nggak apa-apa ya. Iya Pak. Pak Diki siap merekam ya. Iya Pak, sudah saya rekam. Oke, nanti kalau ada yang masuk login nanti bilang Bapak Ibu ya, nanti biar saya terima. Ini saya layarnya nggak bisa nih soalnya kalau saya berbagi. Bagaimana Bapak Ibu bisa ditampil? Iya Pak, di show Bisa tampil Bapak Ibu? Tampil besar? Ditampilkan layar penuh saja, Pak, layar penuh. Iya benar, udah tampil ya di layar Bapak Ibu ya? Belum. Diklik dulu itu LCD-nya itu. Gimana? Yang deket 37% itu kan ada gambar layar tuh. Nah, diklik. Iya, icon itu. Udah diklik saya ini, Bu. Oh, udah ya. Tapi balik lagi. Aduh, kita ganti berbaginya, Bu ya. Seluruh layar coba, Bu ya. Nggak bisa. Kan salinannya. Tampilnya masih kecil ini Bapak Ibu. Masih Pak. Tampil kecil Bapak Ibu? Masih Pak. Nah itu. Kalau ini? Iya itu. Udah ya? Hah? Udah ya? Belum Pak, masih belum. Oh, udah saya klik padahal ini Pak. Oh, nggak bisa di ini ya, presentasi ya? Iya. Kalau enggak dibesarkan itu. Gedein aja Bu ya, kalau enggak ya. Jangan terlalu besar Pak. Nah, gini aja ya, kalau enggak ya. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjutkan ya. Sekitar 50% Jadi aja ini Pak. Bapak Ibu nilai kebajikan universal yang ada pada materi calon guru penggerak itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi yang saya ulangi lagi, ada ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif Bapak Ibu semuanya. Terus kita lanjutkan materi selanjutnya Bapak Ibu ya, ada tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi Bapak Ibu semuanya. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 Bapak Ibu ya, sebagai contohnya ini ada kaitannya dengan motivasi Bapak Ibu ya. Dari yang pernyataan pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila kita melakukannya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah termasuk dari motivasi eksternal atau motivasi yang berada dari luar seperti itu. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya.
ini juga termasuk daripada motivasi eksternal Bapak Ibu. Terus yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah termasuk motivasi internal dan termasuk juga tujuan disiplin positif yang akan kita bahas pada malam hari ini Bapak Ibu. Next Bapak Ibu ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata penghargaan itu sebenarnya tidak tidak baik ternyata ke depannya kepada dan akan berdampak pada diri siswa ya. Kalau Bapak ada yang ingin gabung ini, saya gabung dulu ya. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan Bapak Ibu semuanya. Dan beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Alficon tahun 1993. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan tersebut. Terus yang kedua adalah penghargaan itu ternyata menghukum Bapak Ibu semuanya. Terus yang ketiga adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Terus yang selanjutnya adalah penghargaan itu tidak efektif. Yang terakhir adalah penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, menurut Bapak Ibu, menurut Alficon ini, benar tidak kalau penghargaan itu ternyata tidak boleh dilakukan karena akan berdampak pada 5 pernyataan menurut Alficon ini. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju nggak? Pak Diki gimana? Iya, Bu In, Bu Desi, Bu Dia. Setuju, Pak. Betul ya, penghargaan itu ini ya. Karena dari pernyataan. Gimana Pak Diki, silakan. Ya, mungkin kalau kita pada suatu saat misalnya memberikan penghargaan, ketika nanti si anak dia melakukan sesuatu yang baik, pasti mungkin dia mengharapkan sesuatu penghargaan lagi gitu, Pak. Jadi seperti ketergantungan. Oke, betul sekali Bapak ya. Ada Bapak Ibu yang lain ingin ditambahkan? Dari menurut saya, silakan. Penghargaan yang seperti ini itu penguatan yang tidak tepat. Dalam artian begini, kita menjanjikan penghargaan itu di awal, bukan sebagai kejutan. Jadi mereka dari awal sudah dikasih tahu nih penghargaannya nanti kalau kamu rajin ngumpul, misalnya rajin sekolah, penghargaannya ini gitu kan. Dan ya mereka orientasinya ke penghargaan gitu, bukan ke peningkatan kompetensi. Tapi berbeda dengan ketika anak-anak digiring untuk baik-baik dan di akhir, misalnya di akhir pembelajaran itu kita memberikan itu dalam bentuk kejutan. Saya pikir ini tidak berpengaruh negatif terhadap perilaku siswa. Oh, dari penghargaan ini Bu ya? Iya, jadi kalau misalnya kita menjanjikan itu di awal ya orientasinya ke penghargaan gitu loh. Dan jadi penghargaan itu kita tetap pakai, beri, tapi sebagai surprise gitu loh, bukan sebagai sesuatu yang membebani guru dan siswa. Oke, jadi tidak masalah seperti itu Bapak Bu In ya. Penghargaan ini bisa kita lakukan kepada siswa ya. Iya, nah tapi juga penghargaan itu kan ada banyak jenisnya kan. Betul. Yang merusak itu yang bersifat kebendaan. Betul. Nah, jadi kan penghargaan dalam bentuk penguatan kata-kata positif, kemudian dalam bentuk gestur positif, itu kan memang harus kita lakukan gitu kan. Tapi yang patut dihindari itu yang dalam wujud kebendaan. Ya, betul, yang Bu. itu orientasi. Saya gitu. tambah di sedikit Bu ya. Jadi pas kita lokakarya 2 di SD Pancajaya kemarin,
ada fasilitator, mohon maaf, pengajar praktik itu Ibu Sri Sukarti namanya, kepala SD di RJU, Bu. Benar, sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu ini nih, bahwa kita itu tidak boleh memberikan penghargaan dalam bentuk benda atau barang seperti itu. Dan memang itu ada apa namanya Bu? Ada memang teori yang menyatakan hal itu. Bahwa kita itu tidak boleh memberikan penghargaan dalam bentuk benda atau barang seperti itu. Iya, Benar, jadi Ibu ya? dibahas dalam psikologi perkembangan peserta didik. Iya. Nah, ini untuk peserta didik SD itu beda, apa namanya, respon verbal, respon non-verbal kita kepada mereka SMP dan SMA gitu. Kemudian ada juga perbedaan tentang gender. Respon kita ke anak laki-laki dengan ke anak perempuan itu ada pembeda, karena cara mereka menangkap respon itu kan berbeda gitu. Dari mulai penghargaan positif. Jadi intinya kita memberikan feedback gitu tentang apa yang dilakukan siswa gitu. Kalau negatif, kalau misalnya mereka kurang sesuai dengan standar yang kita tentukan, kita tetap kasih feedback gitu. Tapi feedbacknya positif buat ngasih tahu bahwa yang dia lakukan itu salah gitu kan. Simple aja, misal di kelas dia berhasil menjawab, atau dalam satu semester misal nilai dia terbaik di kelas, misal satu kelas itu menyanyikan lagu untuk dia gitu sebagai penghargaan, itu sudah penghargaan yang tidak mengubah mindset anak tentang sebuah perjuangan gitu. Oke, jadi itu bisa kita pahami bersama Bapak Ibu ya. Jadi penghargaan itu termasuk daripada intinya penghargaan apa yang kita berikan kepada siswa itu, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau kebendaan atau barang mungkin itu memang dia termasuk yang tidak boleh seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu ternyata bisa menurunkan kualitas. Terus yang keduanya, penghargaan bisa mematikan kreativitas. Terus penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik, seperti itu. Benar Bu In ya, yang disampaikan oleh Ibu In tadi, ternyata penghargaan itu, kebendaan itu dan kebarangan itu memang menurunkan kualitas daripada si murid tersebut Bu ya, atau mematikan kreativitasnya. Dia akan berhenti berkarya pada titik di mana dia sudah bisa mendapatkan apa yang dia mau, bukan lebih lagi gitu. Misalnya menggambar nih. Kalau aku sudah mewarnai semua, aku bakal dapat tanda bintang gitu ya. Tapi dia selesai sampai di situ gitu. Padahal kalau aja dia tidak dibatasi gitu, penghargaan itu sampai di situ, mungkin dia selesai menggambar, dia akan menggambar yang lebih lagi gitu, di luar imajinasi dan kemampuan dia gitu. Nah, mungkin ketika dia sudah mendapatkan benda atau barang dari hasil capaian dia itu, mungkin ada kepuasan gitu Bu ya, dan dari kepuasan itu dia akan selesai sampai titik itu, dia bisa mencapai titik yang lebih tinggi sebenarnya gitu. Karena dia udah dapat penghargaan tadi, sudah, mungkin saya udah dapat penghargaan ini, seperti itu. Artinya berpuas diri gitu ya. Oke, ternyata menarik sekali ini Bu ya. Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ternyata memang dihukum oleh penghargaan itu, ternyata memang ada dampaknya seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah tindakan guru. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Bapak Ibu ya. 7 dari tindakan guru ini, apakah menurut Bapak Ibu nanti adalah termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah," si anak tersebut. Nah, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi dari perbuatannya? Bagaimana Bapak Ibu?
Ini menurut saya hukuman karena dia terlambat tadi kan, sehingga diberi hukuman untuk mencatat 100 kali di dalam buku ya. Oke, bukan termasuk konsekuensi dari apa yang dilakukannya, Bu ya? Bukan, kalau menurut saya ini hukuman sih menurut saya. Oke. Kita lanjut ke next, nanti ada jawabannya sendiri, Bu ya. Oke. Kita next kedua, pertanyaan tindakan guru kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi dari murid tersebut? Apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Pak Diki, bagaimana menurut Pak Diki? Bu Tia, Bu Iin, Pak Hukuman. Marta, bagaimana Pak Marta? Apa Pak Diki? Hukuman? Kalau menurut saya hukuman. Kalau saya sebenarnya tidak tahu dengan pasti definisi dari hukuman dan konsekuensi. Tapi kalau dari awal tadi, kalau hukuman itu kan sesuatu yang tidak mengenakan kan, Pak. Jadi menurut saya yang nomor 2 ini sebagai hukuman. Ya. Konsekuensi itu mungkin lebih dari ini, Pak. Apa namanya? Hasil dari tindakan yang tindakan yang dilakukannya itu berdampak apa seperti itu, mungkin seperti itu, Pak ya. Oke, menurut Pak Diki adalah hukuman, Pak ya. Iya, Terus Pak. yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Hukuman, oke. Kita next pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, apakah termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi kalau ini. Ya, konsekuensi dari perbuatan dia sendiri Bu ya. Ya. Oke. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, lanjut ya. Nanti kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya di slide selanjutnya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo, apa Bapak Ibu ini? Hukumankah? Hukuman yang ini ya, menurut saya hukuman. Karena dia melakukan kesalahan ya. Oke. Next, terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Betul Bapak Ibu? Dia mengelilingi lapangan. Konsekuensi kayaknya. Karena pelajarannya PJOK, dia terlambat. Mungkin kalau temennya, kalau PJOK kan biasanya sudah pemanasan lari ya, mungkin dia ditambahin larinya gitu. Oke, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu ya, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi dari tindakan guru tadi? 1, 2, 3, cereng. Nah, betul sekali Bu Desi ya. Jadi yang mencatat tadi itu adalah ternyata hukuman Bapak Ibu semuanya ya. Terus lari juga meliling lapangan itu juga termasuk bentuk hukuman. Terus murid diminta push up juga termasuk hukuman, menggantikan tugas teman yang dicoret-coret termasuk konsekuensi, membersihkan tumpahan air itu konsekuensi, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian itu termasuk hukuman, dan benar Bu Desi yang terakhir tadi adalah termasuk konsekuensi. Oke, Bapak Ibu ya, jadi kita bisa membedakan atau melihat tindakan guru ini termasuk apa konsekuensi atau hukuman yang diberikan seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita next ya. Oke, entar dulu. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pak Diki, halo Pak Diki.
Iya, Pak. Nah, ini Bapak Diki, ternyata perbedaan hukuman dan konsekuensi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau kita melakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi apabila kita hal tersebut. Jadi hukuman itu bisa menyakitkan kalau kita melakukannya. Seperti itu. Terus hukuman itu adalah membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk waktu yang lama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terus konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukuman ini dia jangka panjangnya, mungkin ada apa namanya, dendam ya ibaratnya itu ya dari anak itu karena dia telah melakukan hukuman, dan kalau konsekuensi ini dia tidak nyamannya itu dalam waktu jangka pendek saja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah hukuman itu anak itu membenci kedisiplinan. Ternyata Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu adalah anak menghargai disiplin konsekuensinya. Terus hukuman itu bersifat memaksa Bapak Ibu. Ternyata ya memang hukuman itu memang bersifat memaksa. Apapun yang dilanggar oleh siswa, pasti itu nanti ada paksaan hukuman yang harus dijalani oleh siswa. Betul Bapak Ibu ya? Yang sering kita lakukan. Sebentar Bapak Ibu, ada yang ingin gabung ini. Kita next, Pak Apen. Oke, Pak Apen. Selamat datang Pak Apen. Ya. Oke, next Bapak Ibu ya. Hukuman itu ternyata konsep diri yang buruk. Waduh Bapak Ibu, kita sering menghukum siswa ini ya. Ternyata hukuman itu konsep diri yang buruk Bapak Ibu. Oke ya. Mungkin termasuk saya juga sering menghukum siswa ya. Konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik ternyata Bapak Ibu ya. Terus hukuman itu adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Betul ya Bapak Ibu ya? Bu Desi ya, kita tiap hari apel. Ada anak yang tidak pernah ikut apel, dia takut hukuman, dia sembunyi seperti itu ya. Takut kalau dia telat Bapak Ibu ya. Terus konsekuensi itu adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan seperti itu. Terus hukuman itu kita marah. Ya, rasa bersalah, dipermalukan, mungkin kita sering mengata-ngatakan siswa, mengata-ngatain siswa, dan merasa tak dihargai. Nah, konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, ini adalah disadur restitution, dia negotiation the 5 position of control dari Yayasan Pendidikan Luhur Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari perbedaan hukuman dan konsekuensi ini ada yang ingin kita bahas ya? Bisa kita pahami Bapak Ibu ya? Pak Diki, Bu In, Bu Desi, Pak Apen, Bu Tia, Pak Marta ya, dan lain-lain. Bisa kita pahami Bapak Ibu ya? Insya Allah paham. Ya. Tapi penerapannya ini. Iya, makanya itu ternyata penerapan ini berbeda jauh sama yang kita lakukan. Saya pun mungkin sebagai penghukum seperti itu Bu ya. Tiap hari mungkin ya. Oke, ternyata seperti itu Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali antara hukuman dan konsekuensi. Oke, bisa kita next Bapak Ibu ya di slide ke-23. Nah, kita masuk ke materi baru tentang restitusi Bapak Ibu ya. Nah, restitusi di sini perlu Bapak Ibu ketahui adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka ini harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut saya tahun 2004 Bapak Ibu ya. Jadi restitusi ini adalah seperti ini Bapak ya, apa namanya, seperti kita memecah permasalahan yang ada pada diri siswa seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pernah melihat video di Snapchat saya atau di sekolah saya melakukan dialog ya.
dengan Priska dan Dimas kemarin, ya. Nah, itulah contoh restitusi yang saya lakukan seperti itu, ya. Jadi restitusi ini adalah menyelesaikan masalah siswa yang ada pada siswa kita sendiri, Bapak Ibu. Oke, bisa kita lanjut Bapak Ibu ya. Itu adalah pengertian restitusi dari menurut Gosen Bapak Ibu ya tahun 2004. Oke, selanjutnya adalah identitas gagal dan identitas sukses dari hukuman ataupun disiplin. Ada konsekuensinya dan ada restitusinya Bapak Ibu sekalian ya. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu adalah hukuman Bapak Ibu. Konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi itu adalah merupakan pilihannya. Seperti itu, pilihan dari untuk menyelesaikan masalah dari yang dilakukan oleh siswa tersebut misalnya. Terus yang selanjutnya adalah tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Terus konsekuensinya adalah tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, restitusinya adalah menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang, Bapak Ibu sekalian. Terus hukuman itu adalah korbannya mendapatkan keadilan. Terus konsekuensi itu adalah korbannya bisa kita abaikan ternyata Bapak Ibu. Terus restitusinya adalah korbannya mendapatkan ganti Bapak Ibu sekalian. Terus selanjutnya adalah hukuman. Hukuman itu adalah murid, anak akan tersakiti. Benar nggak Bapak Ibu? Anak akan tersakiti kalau kita melakukan hukuman kepada siswa ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kita benar kata Bu Desi tadi, hukuman ini kalau ya dengan susah untuk melaksanakannya seperti itu ya. Memang kita sebenarnya itu memang selalu sebagai penghukum ya. Juga kita kalau tidak melakukan penghukuman ya ibaratnya kesal dari kita sendiri juga seperti itu Bapak Ibu ya. Masa anak bersalah kita tidak membiarkan saja? Ya mungkin kita melakukan hukuman ya. Terus konsekuensinya adalah murid anak dibuat tidak nyaman. Terus restitusinya adalah murid anak mendapatkan penguatan. Terus hukuman itu adalah perilaku pasif agresif meningkat anak-anak itu. Terus konsekuensinya adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek dan restitusi adalah masalahnya nanti akan terpecahkan seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sistem tidak akan berjalan bila murid itu takut dan konsekuensinya adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru dan restitusi adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Terus hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi yang murid-murid kita ini kalau dia salah di sekolah kita, ya udah kita hukum di sekolah itulah. Tidak nanti akan berdampak pada kehidupan nyata atau di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga pada siswa tersebut. Terus konsekuensinya adalah membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman itu adalah peraturannya adalah dan kamu harus, itu adalah hukuman. Ya. Mungkin peraturannya misalnya gini, kita misalnya peraturannya harus berangkat pagi, disiplin. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kamu harus berangkat pagi biar tidak terlambat. Itu konsekuensinya apa Bapak Ibu? Nah, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu konsekuensinya. Terus restitusinya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Apa yang kamu yakini? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi di restitusi ini kita tidak menghakimi siswa atau menyalahkan siswa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mencari solusi kepada siswa tersebut untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahannya lagi seperti itu Bapak Ibu. Terus hukuman itu adalah murid anak membenci peraturan. Dan konsekuensi adalah murid anak menghormati peraturan.
Terus restitusi adalah murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ternyata hukuman itu yang kita lakukan bernilai negatif Bapak Ibu ya. Konsekuensinya bernilai ya netral, bisa dia ke negatif atau bisa ke positifnya. Dan restitusi sendiri itu ternyata ya bernilai positif ya pada siswa tersebut Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita next ya. Kita juga berpacu pada waktu. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi itu ada 9 yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan agar tidak melakukannya lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenamnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuhnya adalah fokus pada karakter bukan tindakan anak. Terus yang delapan adalah fokus pada solusinya, ya, bukan fokus pada penghukumannya Bapak Ibu di restitusi ini. Terus yang 9 adalah restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah 9 ciri-ciri restitusi yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Mungkin dari sini Bapak Ibu apa yang sudah pernah kita lakukan ya. Mungkin kalau dari saya sendiri kayaknya belum Bapak Ibu ya, termasuk ciri-ciri restitusi ini ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, bagaimana bisa kita lanjutkan ya? Pak Diki masih semangat? Masih Pak. Masih ya, belum ngantuk Pak ya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya, restitusinya sudah selesai. Nah, adalah tentang keyakinan kelas, seperti itu Bapak Ibu ya. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Next, oke. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus yang selanjutnya adalah ini pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan ya. Next, nah ini peraturannya. Selalu kembalikan buku tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu kira-kira ini? Bapak Ibu bisa menjawabnya? Kalau nggak bisa, ini nanti saya lanjutkan ke jawabannya keyakinan kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi antara peraturan dan keyakinan kelas ya. Jadi selalu kembalikan buku pada tempatnya, keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya adalah ternyata menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk menghormati orang lain. Dan komitmen, itu keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Terus dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu termasuk kesehatan dan keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk keselamatan atau keamanan. Jadi Bapak Ibu bisa dipahami ya, peraturan kelas dan keyakinan kelas itu
ternyata memiliki perbedaan. Bagaimana Pak Diki? Bisa dilihat di layar Pak ya? Pak Diki, Bisa, Pak. halo? Bisa, Pak. Ya. Jadi peraturan kelas itu juga ada kaitannya dengan keyakinan kelas, tapi dia berbeda ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita next ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Oke ya. Bu Desi, Pak Diki sebagai guru biologi ya, Pak Diki walaupun guru fisika ya. Nah, kalau secara biologis itu kebutuhan dasar manusia itu apa saja, Pak Dik? Kalau menurut pandangan Pak Dik? Makan, Pak. Apa? Makan. Makan. Oke. Ada yang lain, Pak Diki? Ya, kebutuhan nutrisi, kemudian ada kebutuhan secara ini juga ya, kebutuhan apa namanya, kalau makan kan untuk morfologi, menunjang morfologi tubuhnya, untuk dia kekuatan, terus ada lagi yang untuk kebutuhan yang satunya lagi ya. Kalau dari ekonomi mungkin yang dari kebutuhan primer Bu ya, kebutuhan primer, kebutuhan tersier itu ya, atau kebutuhan apa? Nah itu ya, kalau dari ekonominya ya, termasuk sandang, papan, pangan yang primer, primernya, sekunder, tersier. Sekundernya, tersiernya itu ya. Dan dunia berkualitas. Nah, apakah kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ya? Jreng kita lihat, inilah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu sekalian ya. Nah, betul tadi makan tadi ternyata mungkin masuk ke bertahan hidup Bu Desi ya. Betul ya, Pak Diki ya? Iya, makan tadi termasuk bertahan hidup. Iya, betul ya, ternyata benar ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian 5 kebutuhan dasar manusia termasuk kita, Bapak Ibu, dan juga murid-murid kita Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, jelas Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak hidup ya gimana kita mau bisa menjalani aktivitas Bapak Ibu ya. Terus kebutuhan penguasaan Bapak Ibu ya. Terus kebebasan, kesenangan, dan rasa kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi itulah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia yang ada pada manusia Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami ya 5 kebutuhan dasar ini, bisa diingat-ingat ya. Inilah 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri kita sebagai manusia ya. Kalau kebebasan itu Bapak Ibu benar nggak kebutuhan dasar manusia? Pak Diki gimana Pak Diki? Iya Pak, itu termasuk Setuju. Saya setuju termasuk kebutuhan dasar. Iya, termasuk kita juga ya, pengen bebas juga gitu ya. Iya Pak. Misalnya ya bebas apa? Maksudnya bebas dalam hal positif ini Pak ya maksudnya ya. Bebas bertanggung jawab. Ya oke. Terus kesenangan betul nggak kalau kebutuhan dasar kita? Iya nggak? Kita ingin senang gitu ya. Tidak banyak beban pikiran mungkin ya. Kesenangan ini mungkin pokoknya semuanya dalam konotasi hal yang positif Bapak Ibu ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima, benar Pak Diki? Kita manusia butuh kasih sayang. Iya Pak, pasti. Pak Diki ya. Kasih sayang benar ya. Dari orang terdekat. Iya, dari orang tua, dari teman ya, dan lain sebagainya. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini ya 5 dasar kebutuhan dasar kita. Oke, next selanjutnya adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya, materi selanjutnya. Apa itu 5 posisi kontrol Bapak Ibu? Bisa kita lihat. Nah, inilah 5 posisi kontrolnya. Ada 5 Bapak Ibu, penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, ini dianalogikan sebagai diri kita sebagai seorang guru Bapak Ibu ya. Nah, dari tabel ini Pak Diki ya.
yang ini saya ini kan. Kita ini sebagai guru itu apakah termasuk penghukum, pembuat orang masalah, teman atau pantau atau manajer ketika siswa kita itu salah? Kalau penghukum itu Bapak Ibu, kita menunjuk-nunjuk anak. Kalau dia salah ternyata kita itu ternyata penghukum Bapak Ibu. Mengelontarkan kata-kata. Mungkin termasuk saya juga Bapak Ibu ya yang sering melakukan hal ini. Jadi itu ternyata Bapak Ibu disebut sebagai penghukum, ya. Iya, Mbak. Terus pembuat orang bersalah. Nah, kita ceramai si siswa tersebut, mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa kepada kamu. Nah, itu ternyata pembuat orang bersalah Bapak Ibu. Dan ini termasuk identitas gagal ternyata Bapak Ibu. Aduh, ternyata memang susah jadi guru Bapak Ibu ya. Kita mungkin termasuk kepada fase ini penghukum atau pembuat orang bersalah ini Bapak Ibu ya. Termasuk saya juga sering kayaknya seperti ini ya. Terus identitas berhasilnya, suksesnya itu kalau kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya seperti itu. Kenapa bisa kita tanya kepada siswa kenapa bisa melakukan seperti itu? Dan pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, manajer ini yang berhasil juga Bapak Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya ketika siswa kita itu bersalah, ya kita mengajukan pertanyaan yang memang bukan untuk menyudutkan atau menyalahkan siswa tersebut. Jadi Bapak Ibu ya bisa dilihat dari tabel ini. Satu lagi saya bacakan Bapak Ibu ya. Penghukum itu salah satunya adalah kita memberontak, menyalahkan orang lain, ya, berbohong. Pembuat orang bersalah, menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Lalu temannya itu adalah ketergantungan, pemantaunya menyesuaikan diri bila kita diawasi, dan yang manajer itu adalah menguatkan pribadi, Bapak Ibu ya. Jadi inilah 5 posisi kontrol pada diri kita seorang guru. Ada yang kategori gagal, ada yang kategori berhasil, dan kategori juga berhasil juga Bapak Ibu ya. Ada 5, penghukum, orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya, next. Nah, ini pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dan ini adalah termasuk pembuat orang bersalah Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ternyata ini termasuk penghukum. Yang temannya bagaimana Bapak Ibu kata-katanya? Ayolah lakukan ini demi ibu dan bapak. Terus pemantaunya bagaimana Bapak Ibu kata-katanya? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ternyata itu adalah kata-kata atau pernyataan dari pemantau. Terus manajernya bagaimana Bapak Ibu? Sebagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Yang paling terakhir itu adalah termasuk penghukum Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi inilah contoh-contoh pernyataan-pernyataan yang bisa kita kita kaitkan dengan 5 posisi kontrol dari guru-guru kita itu. Oke, Bapak Ibu ya, next. Nah, ini bergerak di antara peraturan pemantau konsekuensi, nilai manajer, dan bagaimana cara memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan. Ini diberi hukuman atau membuat rasa tidak nyaman. Terus yang selanjutnya adalah apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini termasuk memperbaiki atau kiat berdua mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ini termasuk salah satu 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu ya. Oke, next Bapak Ibu. Kita lanjutkan materi baru tentang restitusi, segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi inilah Bapak Ibu segitiga restitusi yang perlu kita lakukan dari seorang guru ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Jadi ketika kita menangani siswa-siswa kita yang bersalah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu perlu kita lakukan seperti itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas Bapak Ibu? Ya, setiap orang dengan kita melakukan pertanyaan, seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satunya yang pernah melakukan ini. Artinya dari menstabilkan identitas ini, ketika kita menangani siswa yang salah, ya artinya kita tidak membuat siswa itu bersalah seperti itu dengan kata-kata yang kita ajukan kepada siswa tersebut. Terus yang kedua Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu kita tanyakan kepada siswa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Terus yang terakhir Bapak Ibu validasi kebutuhan, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah segitiga restitusi yang harus kita lakukan jika kita menangani siswa yang bersalah atau bermasalah seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dari praktik yang saya lakukan restitusi itu, jadi kita sebagai seorang guru itu, ya benar kata Bu Des tadi, melakukannya itu susah seperti itu ternyata ya. Kalau kita tidak berbuat restitusi ini rasanya ada rasa gedumel gitu, rasa kesal sebagai siswa. Tapi kita sebagai guru di pendidikan guru penggerak ini, ternyata kita itu dituntut untuk melakukan hal ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, materi kita sudah di penghujung, kita next ya. Menstabilkan identitas. Ya, ini ada kata-katanya Bapak Ibu ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah ya, dan lain sebagainya. Mungkin termasuk saya, mungkin kalau marah-marah ya bisa tidak mungkin melakukan kata-kata ini Bapak Ibu ya. Ini saya sendiri Bapak Ibu, saya analogikan. Terus yang selanjutnya adalah yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu adalah guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, dari kata-kata ini Bapak Ibu ya, tidak ada kata-kata yang kita membuat siswa itu bersalah atau memperkeruh permasalahan siswa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Disinilah validasi kebutuhannya. Kata-kata yang perlu kita lontarkan pada siswa ketika kita menangani siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya adalah yang terakhir menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, menanyakan keyakinan ini, guru itu berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai apa, universitas apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa? Ya, inilah Bapak Ibu dari tiga kata-kata tiga segitiga restitusi tadi, semua kata-katanya itu tidak ada kata-kata yang memang kita itu menghakimi atau menghukum siswa atau membuat siswa itu merasa lebih bersalah Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ternyata susah ya kalau kita melaksanakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu ya. Kita harus dituntut ya menjadi lebih sabar seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Kita sudah di penghujung ya pemaparan materi dari saya ya. Ada refleksi dari Bapak Ibu sekalian ya, ada pertanyaan dari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari Pak Diki, bagaimana yang sudah didapatkan Pak Diki tentang materi ini walaupun sekilas-sekilas dari saya penjelasannya. Ya, saya merasa tercerahkan, Pak. Karena awalnya kita semua di sini kan menganggap disiplin itu sebagai sesuatu yang membuat siswa tidak nyaman. Dan itu bisa membuat mereka tidak nyamannya secara jangka panjang kan. Misalnya kayak disuruh push up atau dijemur di tengah terik matahari. Nah, ternyata disiplin di sini tuh
ternyata artinya belajar atau sesuatu yang positif yang dimana kita bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya itu, Pak. Oke. Terus perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi, Pak Diki? Perasaannya ya Perasaan? cukup antusias, Pak. Jadi ingin coba untuk Ya, menerapkannya nanti. Semoga bisa. amin. Saya juga kayaknya berat juga ini, Pak, walaupun di guru penggerak ini, Pak. Tapi kita belajar sama-sama, Pak, ya. Oke, selanjutnya peran Among seperti apakah yang perlu kita lakukan selama mengikuti model ini? Saya akan menjadi Among seperti apa, Bapak Ibu ya? Oke, Pak Diki, waktu di itu sudah berapa waktu yang berjalannya, Pak? Di sini masih belum Di berakhir. waktu rekamannya Pak Diki. Di sini Kayaknya udah hampir 1 jam kayaknya ini. bentar, Pak. Iya Om, 50 Pak Ipul tinggal 53 menit. berapa, sekitar 10 menit. 7 menit lagi. Tadi rekaman Nggak tadi 5 nyampe. menit di awal tadi ya. Iya. Ini udah sampai 1 jam Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu ya, itu materi penyampaian dari saya ya yang saya dapatkan di Pendidikan Guru Penggerak ya. Jadi saya hanya berbagi informasi materi seperti itu Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya ya menggurui atau lebih bisa dari Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar di sini ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan dari materi ini sebelum kita tutup acara ini? Pak Marta mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Marta? Halo? Pak Diki? Bagaimana Pak Diki? Selesai? Saya Pak Ipul ya. Silakan Bu. Ya, satu kata, setelah kita melakukan sesi ini tadi, ternyata tugas kita akan semakin berat gitu ya, untuk bagaimana tidak lagi memberikan hukuman kepada anak-anak, tetapi mengajak mereka untuk bisa restitusi. Itu ya, jadi bukan sekedar memberi hukuman saja gitu untuk bisa membuat anak jadi disiplin gitu. Jadi kita harus benar-benar bekerja keras lagi supaya iklim di sekolah kita benar-benar punya budaya positif yang baik. Kayaknya tingkat level kesabaran kita harus ditingkatkan lagi, Bu. Pak Diki, bener banget kayaknya level kesabaran kita. Dan untuk saya yang level kesabarannya setipis tisu ini kayaknya waduh, benar-benar ujian. Pak Saiful suaranya ke-mute, Pak. Oke Bapak Ibu ya, jadi itu materi yang saya sampaikan luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Ternyata itu menjadi guru yang sesungguhnya seperti itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Dari restitusi, disiplin positif dan segala macam tadi itu ya mungkin agak berat kita lakukan sebagai seorang guru, tapi mau tidak mau kita sebagai seorang guru harus melakukan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, selesai Bapak Ibu ya materi ini ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi aktifnya ya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti bisa kita diskusikan lagi di sekolah Bapak Ibu ya. Untuk bisa kita ngobrol-ngobrol kecil di sekolah di kantor nantinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi aktifnya ya. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas istirahat dari Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan
ini menjadi amal ibadah kita semuanya, berbagi ilmu, berdiskusi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu ya, kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok di sekolah. Bagi yang ada jam mengajar, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Pak Marta, segala macam ya. Bisa meninggalkan ini Bapak Ibu? Terima kasih.